إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد Masa muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya setiap kita pasti ingin hidup dengan penuh keberuntungan. Kita ingin beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Maka salah satu kuncinya kata Rasulullah SAW, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah atau katakanlah kalimat la ilaha illallah tuflihu. La ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah tuflihu, maka kalian akan beruntung. Tentunya bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi kita harus melaksanakan kandungan daripada kalimat la ilaha illallah. Dan tidak cukup hanya ucapan, tapi harus kita yakini dengan hati kita, dengan seyakin-yakinnya apa yang kita ucapkan, kemudian kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Kita kerjakan semua kandungan kalimat la ilaha illallah, dan juga tentunya kita berusaha untuk menjaga kalimat ini. Jangan sampai kalimat ini menjadi batal. Jangan sampai syahadah persaksian kita la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak kalimat ini. Karena apabila kalimatnya rusak, maka tidak ada artinya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hendaknya kita senantiasa menjaganya sehingga kalimat tersebut tetap baik, tetap sakit, tetap teguh dalam hati kita, dan kita melaksanakan semua apa yang dikandung daripada kalimat la ilaha illallah. Dan insyaallah tentunya ke depannya kita akan mempelajari semua apa saja syarat daripada la ilaha illallah, apa hukumnya dan juga maknanya insyaallah. Dan malam hari ini kita masih dalam bab tentang tauhid rububiyah, yang mana sebelumnya kita sampaikan tentang tauhid rububiyah wa iqrar musyrikin, tentang tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadap tauhid rububiyah.
Maka insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mafhum kalimat Rabb fil Quran was Sunnah, tasawwuratul mu'minin wa suratul Imam ad-Dhallah, yaitu makna pengertian kalimat Rabb dalam Al-Quran dan Sunnah, dan pandangan umat-umat yang sesat atau pandangan kaum yang sesat tentang kalimat Rabb. Yang pertama, ar-rukku fil lughah, masdar rabba yarukku, bahwa rukku adalah masdar, ya, masdar atau kata dasar dari rabba yarukku, di mana nasya asy-syai' min hal ila hal tam ila hal tamam. Nasya asy-syai' min hal ila hal tamam, yaitu mengembangkan sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang sempurna. Yuqalu rabbahu wa rabbahu wa rabbahu, ya. Dan juga disebut rabbahu wa rabbahu wa rabbahu. Wa rabbu masdar musta'ar lil fa'il, dan lafaz rabbun adalah masdar yang dipindahkan kepada al-fa'il, bagi itu adalah pelaku. Wa la yuqal rabbu bil itlaq illa Allah ta'ala al-mutakaffal bi musnadil mawjudat. Dan kalimat Rabb, kalimat Rabb adalah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah yang menjamin kemaslahatan seluruh makhluk. Yaitu kalau Rabb, kalau dimakrifatkan pakai Islam, jadi kalau Rabb bukan Rabbun, ya, dan tidak dimakrifatkan, tidak disandarkan kepada kalimat lain, kalau hanya Rabb saja, maka itu otomatis adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang nasib Rabb di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma idza dhikra Rabb fa innahu yuqalu lillahi wa li ghairihi, ya. Adapun kalau kalimat Rabbun, ya, itu disandarkan kepada kalimat lain, maka itu bisa maknanya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan jelas, ya. Jadi kalau Rabb, yaitu pemanasannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau Rabb pun disandarkan atau diidhofahkan kepada kalimat lain, maka itu maknanya bisa untuk Allah dan bisa untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Contohnya kalau disandarkan dan itu menunjukkan bahwasanya itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Rabbil Alamin, ya, kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga firman Allah, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, Rabb kalian dan Rabb, ya, nenek moyang kalian yang pertama, atau nenek moyang kalian. Ini juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau selain Allah, contohnya yuqal Rabbud Dar, ya. Rabbud Dar berarti pemilik rumah, berarti bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat kepada kalimatnya, Rabbul Faras, yaitu, ya, pemilik kuda. Dan juga dalam Al-Quran ada juga kata Rabbun, tetapi bukan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah dalam surah Yusuf, "Udhkurni inda rabbika fa'asara asy-syaitanu dzikra rabbi." Ini perkataan firman Allah Ta'ala, sebagaimana Yusuf berkata ketika beliau di penjara, alaihi salatu wassalam, dia berkata kepada temannya yang di penjara, kemudian dia dibebaskan temannya tersebut, "Udhkurni inda rabbik," ya, sebutlah diriku di sisi Tuhanku, ya, yaitu raja ketika itu, ya.
raja ketika itu raja Mesir. Fantau syaitan itu Rabbi. Namun orang tersebut lupa menyebut Nabi Yusuf AS di sisi tuannya. Dan juga ketika nama sedang surah Yusuf dengan Allah qala irji' ila rabbik. Di sini Nabi Yusuf berkata irji' ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Ya, ini rabbik di sini bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Tuhan, orang yang meminta ya ditakwilkan mimpi raja ketika itu, atau orang yang diutus untuk memanggil Nabi Yusuf AS untuk kembali kepada kerajaan. Namun apa kata Yusuf? Irji' ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Ya, kembali kepada Tuhanmu, tanyakan tentang bagaimana keadaan wanita-wanita yang telah memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Rabbik di sini bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam masih surah Yusuf, amma harumma fasli rabbahu khamra. Adapun yang satunya maka dia akan memberikan minum kepada tuannya. Ya. Jadi kalimat Rabbun apabila diidhofahkan, disandarkan kepada kalimat lainnya, itu bisa bermakna untuk Allah Subhanahu wa taala dan bisa untuk yang lainnya, tergantung redaksinya. Adapun Ar-Rabb, ya, maka itu otomatis untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa Rabbul Alamin, adapun makna dari Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, apa yang maksudnya Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin? Ketika kita sholat tentunya kita wajib membacanya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan apabila kita bisa memahami makna kalimat ini, bisa menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Rabbul Alamin apa maknanya? Khaliqun wa malikun wa muslimun wa murabbihim bi ni'amihi bi irsali rusulahu wa inzal kutubahu wa majazim ala a'malihim. Rabbul Alamin artinya khaliquhum, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-alamin. Apa alamin? Alam semesta. Apa itu alam semesta? Yaitu ma siwallah, ya. Selain Allah Subhanahu wa taala itu semuanya alam semesta. Maka Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Wa malikuhum, dan dialah rajanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam ini. Wa muslimun, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kemaslahatan kepada seluruh makhluknya. Wa murabbihim, dan Allah yang mengatur alam semesta ini bi'ni'amihi, dengan melimpahkan nikmatnya besar rusulahu, dengan cara salah satunya nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar untuk manusia adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya. Dan nikmat yang terbesar untuk kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi terakhir, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat besar bagi kita. Makanya ketika Rasulullah wafat, itu merupakan musibah terbesar yang dialami kaum muslimin. Ya, ini masuk musibah yang paling besar. Ketika Rasulullah wafat, dan juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala inzalu kutubihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Ini nikmat yang terbesar juga untuk manusia. Dan khusus bagi umat Muhammad SAW, Allah turunkan Al-Quran Al-Karim. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, merupakan mujizat yang terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan mujizat ini langgeng, ya, sampai saat ini dan sampai hari kiamat. Berbeda
mujizat Nabi yang lainnya itu ya ada waktunya. Seperti Nabi Musa AS sekarang tidak bisa lagi kita manfaatkan. Ada Al-Quran bermanfaat untuk kita ya, dan insya Allah orang-orang setelah kita. Wajib para amalihim, dan juga berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan atas apa yang dilakukan oleh manusia. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-Allamah Ibnu Qayyim berkata, "Wa rububiyyah taqtadi amrul ibad wa nahyihim." Bahwasanya rububiyah itu mengandung perintah dan larangan terhadap hamba. Wa jazaa'ul muslimin bi ihsan. Wa muslimin bi ihsan. Begitupun Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya dari perintah dan larangan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang baik kepada amalan-amalan yang baik, orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang buruk kepada orang-orang yang berperan yang buruk, ya, dan orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Kemudian tauhid rububiyah wal fitrah, kaitan tentang rububiyah dengan fitrah manusia. Dan ini ada kaitannya antara tauhid rububiyah dengan fitrah manusia. Para ulama khalaq mafturin ala tauhid, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan manusia, itu fitrahnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fitrah yang sesungguhnya. Fitrah manusia itu adalah fitrah yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Khaliq Subhanahu, dan fitrahnya itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Kama qala ta'ala dalam firman-Nya, "Wa wajhaka lid-din hanifah." Dan arahkan wajahmu kepada agama ini, agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan lurus, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Tetap berada fitrah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah telah menciptakan manusia ini sesuai dengan fitrahnya. La tabdila li khalqillah, dan tidak bisa diganti yang fitrah ini yang Allah ciptakan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min zuhuri dzurriyyatihim wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna." Dan juga ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengambil perjanjian dari anak Adam, termasuk kita, ketika dia diciptakan dari sulbi, ya, ketika manusia diciptakan dari sulbi, keturunannya, ya, keturunan Adam alaihissalam, semuanya, ya, diberikan kesaksian, wasyhadu 'ala anfusihim, dan mereka bersaksi dengan dirinya. Ketika Allah bertanya, "Alastu rabbikum?" Bukankah aku Rabb kalian? Ya. Bapak kata anak Adam, "Qalu bala shahidna." Benar, ya, kami bersaksi benar engkau adalah Rabb kami. Ini semua kita telah difitrahkan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya, ya, tauhid rububiyah. Wa iqrar rububiyah ta'ala wa tawajjuh ilaihi amrun bil-diyun wa sirru haditsun qari. Dan mengerti tentang rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan diri kepadanya, itu merupakan perkara yang fitri. Ya, bagaimana fitrah kita memang? Kita memang memberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kesyirikan yang itu datang kemudian, ya, kesyirikan itu datang kemudian. Aslinya kita, ya, memberikan Allah Subhanahu Wa Taala itu telah kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu telah kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa artinya? Sabda Rasulullah, "Ma min mauludin illa yulad fitrah fa rawahu min awliyanihi aw yusranihi aw yumajjisani." Setiap yang lahir itu
yang setiap bayi yang lahir itu semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Pada kuliah Abu, tapi kalau la tajidu, ya, la tajidu al-tauhid alladhi ja'at bihi rusul. Seandainya manusia itu diasingkan atau dia lahir di tempat yang asing, artinya di tempat mungkin di hutan jauh dari keramaian, maka pasti dia akan datang dalam keadaan fitrah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ada pengaruh dari luar, ya, maka pasti dia datang dengan fitrahnya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berdakwah di tempat-tempat ya, pedalaman yang belum disentuh oleh pendakwa-pendakwa yang lainnya, ya, itu insya Allah lebih mudah, karena mereka masih fitrahnya masih suci, ya. Pulau-pulau terpencil misalnya Mentawai pulau-pulau mana yang belum ada pendakwa-pendakwa yang merusaknya, kita yang pertama dengan membawa dakwah tauhid, insya Allah itu lebih mudah, karena fitrah mereka itu masih suci. Maka dia akan datang membawa tauhid sesuai dengan apa yang dibawa oleh para Rasul dan sesuai dengan apa yang diturunkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesuai dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang sekitar kita, itu semuanya mengarahkan kita kepada fitrah kita yang sebenarnya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini masalah pada kita tarbiyah al-muharifah wal bid'ah al-mahdah yang nanti tubayyu ittijah al-mawlud. Tapi yang menjadi masalah pendidikan-pendidikan yang ada, itu banyak pendidikan-pendidikan yang menyimpang, ya, pendidikan-pendidikan yang menyimpang. Kemudian juga adanya pemahaman-pemahaman ateis. Inilah yang berubah, ya, fitrah manusia. Ini yang berubah, baik itu lingkungan keluarganya, dalam keluarganya dalam beragama itu hanya ikut-ikutan, tidak pernah belajar mempelajari bagaimana agama Islam yang sesungguhnya, hanya ikut-ikutan saja, maka otomatis anak juga ikut-ikutan dalam beragama. Ada mungkin lingkungan masyarakatnya yang membuat dia tidak bisa mengenal rohnya, tidak bisa mengenal agama Islam ini dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Ada mungkin lingkungan di pendidikannya dia belajar di situ, di sekolahnya, ya, dia diajarkan tauhid yang benar, diajarkan bagaimana agama Islam yang sesungguhnya, maka ini akan menyebabkan adanya penyimpangan dari fitrah manusia yang suci. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wa in kharaqtu ibadi hunafa kulluhum wa innahum lakum as-sayatin wa yatarathun an dinihim. Kalau seorang hadis qudsi, sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya itu hunafa, ya, semuanya kulluhum hunafa, semuanya suci, semuanya bersih, lurus. Tetapi kemudian setan datang untuk menjadikan manusia itu menyimpang daripada agamanya, baik itu setan daripada jin ataupun setan dari manusia, ya. Karena aslinya semuanya Allah ciptakan dalam keadaan hunafa, ya, lurus akidahnya, lurus keyakinannya, tauhidnya. Namun datanglah setan yang menggodanya sehingga dia tergelincir dan jauh daripada agamanya, baik itu setan manusia maupun setan daripada setan jin, sehingga dia mengharamkan yang halal, kemudian menghalalkan yang haram. Yang benar dianggap dusta, yang dusta dianggap benar. Ajaran yang benar dianggap sesat, yang sesat dianggap itulah yang benar. Agama yang tuntunan dianggap sesuatu yang baru, yang baru dianggap sesuatu yang tuntunan, ya, dan begitu seterusnya.
Karena menurut sejarah nanti akan ada suatu zaman yang mana terbalik, ya. Orang yang bohong itu dianggap jujur, yang jujur dianggap pembohong. Dan sepertinya zaman itu sudah yang mulai nampak saat ini. Kemudian surat tersebut ya akan memberikan atau mengajak mereka untuk menyembah ya patung-patung. Surat tersebut memalingkan ya, manusia kepada menyembah berhala dan mengambil berhala tersebut sebagai roh ya, sebagai Tuhan, sehingga mereka berada dalam kesulitannya, mereka terasing, mereka terjadi perpecahan di antara mereka, perselisihan dan seterusnya. Dan semua mereka mengambilnya roh ya, sampai menyembahnya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Dia annahum lamma tarqub al-haq iqtalu ittikhadul ardh al-batinah. Sebabnya karena mereka meninggalkan roh ya, roh yang sesungguhnya, roh yang benar, Tuhan yang hak ya, Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan itu sehingga dia mengambil ya Tuhan-Tuhan yang keliru. Dan Allah berfirman, "Fadzalikumullah rabbukumul haq." Dan itu Allah Subhanahu wa taala, roh yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya. Kepada hak tidak berat dan tidaklah yang datang setelah Allah yang hak kecuali itu adalah kesesatan. Wa qur'an salam hajju wa nihayah. Dan salat itu tidak ada batasnya dan tidak ada penghabisannya. Salat itu luas ya. Salat itu luas dan fitnah itu ya berbahaya. Dan saat ini jalan menuju salat itu sangat luas sekali. Kalau kita hati-hati, tidak ya senantiasa istiqomah dalam pelajaran agama kita, maka kita akan ya terseret kepada kesalahan tersebut. Karena dalam firman Allah mutahariqul Allah, apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Allah Al-Wahid Al-Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Maka aku juga semasa menemukan antum wa abakum menjawabnya sultan. Tidaklah yang kalian sembah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali itu hanya nama-nama yang kamu buat sendiri, kalian buat sendiri dan dibuat oleh nenek moyang kalian. Dan Allah tidak memberikan yang penjelasan tentang Tuhan-Tuhan tersebut. Kemudian di sini ada pandangan-pandangan orang-orang ya atau kaum yang sesat dalam masalah rububiyah, ya dalam masalah rububiyah. Yang mana di antara mereka karena sudah dipermainkan oleh para setan sehingga mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah sesuai dengan akal-akal mereka, bukan dengan dalil. Bahwa ibadah da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'zimil mauta alladhi sawwaru tilkal asnam ala suwari wa qawmihim. Di antara mereka kelompok yang mengajak kepada menyembah atau mengagungkan orang-orang yang sudah meninggal, ya, orang-orang yang sudah mati, dan mereka awalnya itu hanya menggambar, ya, menggambar orang-orang soleh yang telah meninggal, seperti dilakukan oleh kaumnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu ada beberapa
Ada 5 disebut Al-Quran, orang-orang soleh, ya. Ada surah, apa tadi? Yaqut, Ya'qub. Ada 5 orang-orang soleh. Ketika itu orang soleh tersebut semuanya meninggal, wafat. Kemudian kaum ketika itu, manusia ketika itu merasakan kerinduan terhadap 5 orang ini. Maka datang syaitan mempermainkan orang-orang tersebut. Kaum Nuh alaihissalam dibisikkan kepadanya, kamu buat saja gambar, ya. Buat gambar untuk mengabadi kerinduan kalian. Awal buat gambar, tempel, ya, untuk mengobati kerinduan. Dan sekarang itu mulai orang-orang yang dianggap soleh dibuat gambar-gambar, bertempel-tempel, ya. Dan ada orang yang ditaruh di musola. Saya pernah lihat, pernah muncul di tempat rumah teman. Ketika itu memang masjid di situ jarang dan tidak sholat di masjid, maka sholat di rumah teman. Ini disuruh masuk, ya. Kalau teman ini masih dari rumah orang tuanya, disuruh rumah orang tuanya. Jadi disuruh sholat di mana? Di rumah, di ada musolanya di rumah itu. Saya masuk kagetnya, sejadah depannya ada kursi roh. Saya Abdul Qadir Adianani rumah Allah Ta'ala. Bagaimana sholat? Berarti pasti membayangkan sholat ini. Jadi sholat dia adalah, ya, orang yang sholat, yang tidak lurus, ya. Sama dengan orang yang lain di zaman Nabi Muhammad SAW, orang sholat gambar, ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW gambar dulu. Sudah itu setan datang lagi. Kalau cuma gambar saja kamu, ya, tidak puas, ya. Buat patung, buat patung. Ini awal cuma mengobati kerinduan, tapi lama-lama diagungkan, akhirnya apa? Disembah. Ya, ini yang kita khawatirkan. Kenapa kita berusaha untuk tidak menempel foto-foto, banyak foto-foto orang sholat, sebenarnya khawatir mungkin kita yang tidak, ya, biasa saja, ya, nanti cuma kita mengagungkannya. Kalau cucu kita nanti bisa berbuatnya batu, khawatir untuk ini nanti malah disembah Allah juga, ya. Itu di antara mereka ada yang menyembah patung. Walaupun kita pada asnama ala surat al-kawakib alladhi zamana untuk tu'atsu al-alam. Dan ada juga orang yang membuat patung kemudian itu dengan bentuk kawakibnya, bintang-bintang. Dan mereka menganggap bintang-bintang itu ada pengaruhnya dengan alam, ya. Dan mungkin dari sini juga orang-orang itu, ya, kemudian nanti ada namanya bintang apa? Bintang apa namanya bintang? Bintang Leo, hah? Ada apa? Dia ada bintang ini. Kalau lahir bulan ini bintang ini, ya, ini diramal, bintang ini nanti jodohnya tahun ini susah. Nanti akan dapat dinastisnya. Ini termasuk kesulitan, ya. Membaca itu sama dengan kendaraan itu bulu-bulu. Dan mereka ada yang membuat rumah-rumah untuk bintang-bintang itu, ya. Dan ada juru kuncinya, karena dianggap berpengaruh, ya. Kemudian ada yang menyembah matahari, kemudian ada yang menyembah bulan. Kemudian ada juga yang membuat, ya, piramida untuk bintang-bintang tersebut.
Dan ada yang menyembah api seperti majusi, ada yang menyembah kubur, ya. Ada yang menyembah sapi, ya, seperti apa orang-orang India. Mungkin namanya Abdul Malaika, ada yang menyembah malaikat, dan ada yang menyembah pohon-pohon ataupun batu-batu. Ada yang menyembah kuburan ataupun tempat-tempat yang dianggap keramat. Dan ini sudah terjadi. Dan ini banyak di Indonesia terjadi. Yang orang suka keramat dan mereka menyembelih atas nama keramat tersebut. Kemudian kenapa mereka menyembah itu? Mereka menganggap bahwasanya yang seperti menyembah patung itu, menganggap bahwasanya itu adalah jemaat yang goib, ya. Jadi mereka awalnya hanya membuat patung yang dihayalkan, ya, itu adalah suatu yang goib, ya. Kemudian akhirnya dia menganggap bahwasanya itu adalah wasilah ataupun sebagai wakil untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menyembah itu, maka orang-orang tidak akan melakukannya. Tidak menyembah batu, menyembah patung yang dipahat sendiri, buat sendiri. Kenapa mereka menyembah? Karena dia hanya menganggap itu sebagai wasilah untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penyembah kubur yang dulu dan sekarang, mereka menganggap bahwasanya yang mati itu akan memberikan syafaat dan akan menyambungkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambungkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi benar-benar itu keyakinannya bahwa orang yang meninggal itu nanti bisa menghantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Padahal Rasulullah, para sahabat tidak pernah mencontohkan bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal, sudah wafat, tidak ada. Maka mereka bertanya kepada mereka, mana pun nilai kurimun atau zulfa. Dan tidak menyembah patung-patung ini, menyembah kuburan ini, kecuali agar mereka itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu tujuannya. Adapun bantahan terhadap, ya, keyakinan-keyakinan yang salah ini, yang keliru ini, yang pertama bantahan terhadap orang-orang yang menyembah patung, ya. Firman Allah Ta'ala, "Afara'aytum Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal Ukhra." Kalau kamu tidak perhatikan Lata, Uzza dan mana Tsalitsaah. Dan kata Al-Qurtubi, firman Allah Ta'ala, tafsirnya ini bahwasanya Lata, Uzza dan mana itu tidak akan memberikan manfaat, apakah memberikan manfaat atau memberikan mudarat, ya. Maka bagaimana kalian akan menyembah patung-patung tersebut yang kalian buat sendiri, padahal mereka tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Yang ini jelas, ya, bantahan terhadap orang yang menyembah patung, menyembah kuburan dan seterusnya. Ini mereka tidak bisa apa-apa lagi, ya, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Begitu juga, ya, tentang kisah Nabi Ibrahim AS ketika berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang mereka sembah? Mereka mengatakan kami menyembah patung, ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hal yasma'unakum istada'un. Apakah patung itu akan mendengar apabila kalian berdoa, ya? Bagaimana patung itu bisa mendengar? Oh, yang bau nanti oleh turun. Dan apakah mereka akan memberikan manfaat atau memberikan bahaya? Apa jawaban mereka? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka berkata, kami hanya mendapatkan ini seperti ini, dan mereka yang lakukan mereka, ya. Ini agama itu hanya ikut-ikut tadi. Ada pun antara orang yang menyembah matahari, bulan, ya, bintang-bintang,
Dimana ya, dimana kalau syamsa wal qamara wan nujuma musakharat li jambi. Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya, ya, baik itu matahari, bulan, bintang semua tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyembah? Ya, menyembah planet-planet ini terhadap mereka semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatil wa ta'ala syamsu wal qamara tusabbihu al-qamar wa sallallahu alaihi wa sallam. Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya penciptaan malam dan siang, kemudian matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud ya kepada matahari dan jangan bersujud kepada bulan, tapi bersujud kepada yang menciptakan semua itu ya. Menciptakan malam itu juga tahu apabila kalian betul-betul hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada perbantahan kepada orang-orang yang menyembah malaikat ya, menyembah Nabi Isa alaihissalam. Adalah firman Allah Taala, "Mattakhadallahu min walad," ya, bahwasanya Allah tidaklah mengambil seorang anak. Anna yakuna lahu waladun, bagaimana Allah memiliki anak, tapi sedangkan Allah tidak memiliki istri. Nah, jadi orang muda, orang yang Allah ya. Ini bantahan kepada ya orang-orang yang menyembah malaikat, menyembah Nabi Isa alaihissalam ya, dan yang lainnya. Itu beberapa bantahan terhadap orang-orang yang menimpa pemahamannya dalam masalah tauhid rububiyah. Kalau Allah menolong untuk semuanya, sudah ada Isya, kita sampai di sini. Subhanallah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.